Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anja Sugara. Di sini saya membahas mengenai teori Carl Roger yang dimana terpusat pada pribadi. Pendekatan fenomenologi dari Roger konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dan bagaimana dia memandang realita secara subjektif atau subjective experience of reality. Pendekatan itu juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahwa hakikat yang terdalam dari manusia dari purposive, truthworthy, self-perfecting. Roger sangat kuat memegangi asumsi bahwa manusia itu bebas, kenal, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterodoks dan sukar dipahami. Karena itu unsur konstitusi kurang mendapatkan perhatian. Carl Roger terkenal bakat metode terapi yang dikembangkan, yakni tak mengarahkan atau non-direktif, atau terapi berpusat pada klien atau client center terapi. Teknik tersebar luas di kalangan konselor pendidikan, konselor bimbingan, dan pekerja sosial. Roger adalah orang pertama yang melibatkan penelitian ke dalam sesi terapi memakai tape recorder, yang pada tahun 1940 membuka sesi klien untuk dicermati orang lain masih tabu. Dengan cara itu, orang mulai belajar mengenai hakikat psikoterapi dan proses beroperasinya. Hakikat pribadi fenomenologi, pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Setiap orang memiliki potensial untuk berkembang mencapai aktualisasi. Roger juga mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi atau self, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, atau phenomenal field, di mana dia menjadi titik pusatnya. Pengalaman adalah segala sesuatu yang berlangsung di dalam diri individu pada saat sensorik meliputi proses psikologis. Kesan-kesan sensorik dan aktivitas motorik hanya sebagai kecil dari dunia pengalaman yang yakni yang disimbolkan mek dan verbal. Sisanya bersifat pengalaman prasadar atau presentius yang siap disadari kalau dikehendaki. Medan fenomenal ini bersifat privat, hanya dapat dikenali isi sesuatunya oleh diri sendiri. Karena itu sumber terbaik untuk memahami seorang adalah orang itu sendiri. Inilah konsep laporan self-report dari terapi berpusat klien. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Realitas sebatas persepsi ini disebut realitas subjektif atau subjective reality. Mungkin berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Pemicu yang menggerakkan tingkah laku bukan stimulus, tetapi persepsi subjektif atau realitas subjektif orang mengenai stimulus tersebut. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasi, memelihara, meningkatkan diri atau self-actualization, maintain and change. Pada mulanya aktualisasi diri mengikuti hereditas, namun kemudian mengalami diferensiasi sehingga pada orang dewasa aktualisasi menjadi bersifat otonom dan sosial. Yang keempat, organisme mereaksi medan fenomena secara total atau gestalt.
dan berarah tujuan atau goal direct. Organisme fenomena secara total atau gestalt dan berarah tujuan dan direct. Yang kelima, pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan, mengaktualisasikan, mempertahankan, dan memperluaskan diri dalam medan fenomenanya. Yang keenam, emosi akan menyertai tingkah laku yang bertujuan, sehingga seberapa penting tingkah laku itu dalam usaha aktualisasi, memelihara, dan mengembangkan diri. 7. Jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri atau internal frame of reference, yakni persepsi, sikap, dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana yang bebas atau suasana terapian. Teknik laporan diri cukup walaupun tetap tidak dapat memberi gambaran lengkap. Yang ke-8, sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensi. Proses terbentuk self adalah kesadaran akan keberadaan dan fungsi diri yang diperoleh melalui pengalaman di mana diri atau terlibat di dalam sebagai objek dan subjek. Dan nomor 9, self terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Struktur self adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah bergerak atau fluid, dan konsisten dengan gambaran atau dan nilai-nilai lingkungan. Dari pengalaman, anak belajar objek yang berbeda dengan objek lain dalam lingkungan selanjutnya dengan dirinya akan dinilai positif dan dimasukkan sebagai bagian dirinya. Pengalaman yang dinilai negatif ditempatkan di lingkungan atau di luar dirinya. Proses penilaian ini akan terus berlanjut menyusun struktur self dan mempertegaskan hubungan dengan lingkungan. Nilai-nilai tidak lagi terbatas pada gambaran diri yang telah dimiliki, tetapi kemudian juga memasukkan atau introjection dan destimulation nilai-nilai dari orang lain, misalnya dari orang tua. Yang 10, apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru akan diintrojeksi. Organisme akan meredakan konflik itu dengan yang pertama, merevisi gambaran dirinya serta mengaburkan atau distortion nilai-nilai yang semula ada di dalam dirinya. Atau dengan yang kedua, mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi atau diistimulasi. Yang nomor 11, poin yang ke-11. Pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses oleh kesadaran dalam tingkat-tingkatan yang berbeda sebagai berikut. Yang utama, disimbolkan atau simbolisasi mati dan disusun dalam hubungannya dengan self. Yang kedua, dikaburkan atau distort, tidak ada hubungan dengan struktur self. Yang ketiga, atau Dennis in Igorn. Pengalaman ini sebenarnya disimbolkan tetapi diabaikan karena kesadaran tidak memperhatikan pengalaman atau diingkari karena tidak konsisten dengan struktur self. Yang poin ke-12, umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep self atau premis ini benar, maka cara untuk mengubah tingkah laku adalah mengubah konsep self sebagaimana dilakukan Roger dalam terapinya.
Poin yang ke-13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. Tingkah laku semacam itu biasanya dilakukan untuk memelihara gambaran diri atau self-image dan tidak diakui sebagai milik atau bagian dari dirinya sendiri. Poin ke-14, salah suai psikologi akibat adanya tension terjadi apabila organisme menolak menyadari pengalaman sensori dapat ditimbulkan dan disusun dalam kesatuan struktur self-nya. Yang poin ke-15, penyesuaian psikologi terjadi apabila organisme dapat menampung atau mengatur semua pengalaman sedemikian rupa dalam hubungan harmonis dalam konsep diri. Dan untuk poin yang ke-16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diamati sebagai ancaman atau threat. Semakin kuat atau weak struktur self, semakin banyak pengalaman yang dianggap ancaman karena tidak sesuai dengan kuat pula sikap mempertahankan diri dari ancaman. Self kemudian menciptakan mempertahankan diri dengan menolak pengalaman masuk kesadarannya. Semakin sering ini dipakai, self menjadi tidak saling fungsi atau incongruence, kehilangan hubungan dengan pengalaman nyata, pertentangan antara self dengan realita, semakin meningkatkan ketegangan psikologi yang menimbulkan salah suai. Yang poin ke-17, dalam kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi bebas dari ancaman terhadap struktur self atau suasana terapi berpusat kepada klien, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dengan self dapat untuknya dengan self. Dan struktur self direfleksi untuk dapat mengasimilasi pengalaman-pengalaman itu. Yang 18, poin 18, apabila organisme mengamati dan pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten, maka dia akan lebih mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. Orang yang defensif atau diferensi dan meningkatkan iri dan benci kepada orang lain yang akan merusak hubungannya sosialnya dia. Yang 19, semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, kemungkinan besar terjadinya introspeksi atau revisi semakin besar. Ini berarti terjadi proses penilaian yang berlanjut terus-menerus atau conditioning flowing process terhadap sistem struktur self. Struktur dinilai membuat hubungan dengan lingkungan secara tetap kaku, tidak efektif. Sebaliknya, struktur yang fleksibel akan mempermudahkan adjustment, evaluasi, dan perubahan nilai ini tidak akan menimbulkan anarki sosial karena didasarkan pada kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan untuk orang lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur kepribadian menurut Carl Rogers. Dalam Carl Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian.
Namun demikian, dari 19 rumusannya, Carl Rogers mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan sel. Saya akan menjelaskan pertama dengan 1. Organisme. Organisme menurut pengertian yaitu makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap yang dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Organisme adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seseorang mengenai event yang terjadi di dalam diri dan di dunia eksternal. B. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan fakta benar dan salah. Realitas subjektif semacam itulah yang menentukan atau membentuk tingkah laku. C. Holisme. Organisme adalah satu kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasi dan mempertahankan dan mengembangkan diri. 2. Medan fenomena. Keseluruhan pengalaman itu, baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun yang tidak disadari, dinamakan medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia. Sebagaimana persepsi subjektif, beberapa deskripsi berikut menjelaskan pengertian medan fenomena. A. Meliputi pengalaman internal, persepsi mengenai diri sendiri, dan pengalaman eksternal, persepsi mengenai dunia luar. B. Meliputi pengalaman yang disimbolkan, diamati atau disusun dalam kaitannya dengan diri sendiri, disimbolkan tetapi dilingkari atau dikaburkan karena tidak konsisten dengan struktur dirinya, dan tidak disimbolkan karena diabaikan, karena diamati tidak mempunyai hubungan dengan struktur diri. Pengalaman yang disimbolkan disadari, sedangkan pengalaman yang diingkari dan diabaikan tidak disadari. C. Semua persepsi bersifat subjektif, benar bagi dirinya sendiri. D. Medan fenomena seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatik. Itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakal sempurna. Dan yang ketiga adalah self. Konsep pokok dari teori kepribadian Carl Rogers adalah self, sehingga dapat dikatakan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Penjelasan mengenai self dapat disimpulkan dari 19 rumusan Rogers. A. Self terbentuk melalui diferensiasi medan fenomena. B. Self juga terbentuk melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu atau signifikan persen orang tua, dan dari distorsi pengalaman. C. Self bersifat integral dan konsisten. D. Pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. D. Self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologi dan belajar. Secara bertahap melalui pengalaman, bagian dari medan fenomena akan terdiferensiasi, seperti yang cocok atau disetujui menggambarkan diri sendiri, disendirikan menjadi self. Self atau konsep self adalah konsep menyeluruh yang ajeg dan terorganisir tersusun dari persepsi, ciri-ciri mengenai I atau me, aku sebagai subjek atau aku sebagai objek, dan persepsi hubungan I atau me dengan orang lain, dan berbagai aspek kehidupan berikut dengan nilai-nilai yang terlibat pada persepsi itu. Konsep self menggambarkan konsepsi yang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Misalnya, orang mungkin memandang dirinya sebagai saya cerdas, menyenangkan, jujur, baik hati, dan menarik. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dengan berbagai peranannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya. Kaitan dengan berbagai perannya dalam kehidupan dan dengan hubungan interpersonal. Jadi, konsep self itu mungkin kumpulan dari perangkat-perangkat persepsi yang menggambarkan berbagai peran. Misalnya diri sebagai ayah, suami, siswa, pekerja, mandor, atlet, musisi, dan artis sekaligus.
Konsep self dalam bentuk apa adanya disebut struktur self. Untuk membedakan dengan self ideal yang berisi gambaran diri seperti yang diinginkan, bagaimana dirinya seharusnya sebagai tujuan perkembangan dan prestasi. Tanpa kesadaran, struktur self dan self ideal tak pernah ada. Rogers membatasi kesadaran sebagai representasi simbolik dari bagian-bagian pengalaman, bisa dalam wujud simbolik, verbal, atau simbol-simbol lainnya. Karena itu, bagi Rogers, kesadaran dan simbolisasi adalah sinonim. Ada 3 tingkatan simbolisasi atau kesadaran. 1. Suatu peristiwa dialami di bawah ambang kesadaran sehingga diabaikan atau diingkari. Pengabaian terjadi misalnya ketika seorang siswa yang sedang konsentrasi belajar, dia juga menangkap stimulasi suara gaduh di luar kamarnya dan stimulasi pinggangnya yang sakit karena terlalu lama duduk. Namun kedua stimulus itu diabaikan, tidak dimasukkan ke dalam struktur self. Pengingkaran terjadi misalnya siswa itu sesungguhnya tidak senang, benci dengan materi yang dipelajarinya. Perasaan tidak senang itu diingkari, tidak dimasukkan ke dalam struktur self karena tidak kesenangan itu dapat menurunkan semangat belajarnya, sehingga menimbulkan bahaya terhadap konsep dirinya. B. Suatu peristiwa dialami dengan kesadaran yang penuh, disimbolkan ke dalam struktur self. Sayup-sayup siswa itu mendengar teman-temannya ngerasani bahwa dia adalah anak yang rajin. Dia sendiri memiliki struktur self sebagai diri yang rajin, dan pengalaman dirasani sebagai siswa yang rajin sesuai dengan struktur self-nya. Pengalaman semacam itu akan disimbolkan dan menjadi bagian dari struktur self-nya. C. Suatu peristiwa dialami dalam bentuk pengaburan. Ketika hasil ujiannya buruk, itu tidak sesuai dengan struktur self-nya yang memandang dirinya siswa yang rajin, cerdas, dan berprestasi. Dia mengaburkan pengalaman nilai buruk itu dengan persepsi nasib buruk atau guru yang tidak objektif dalam menilai, atau teman-teman yang nyontek. Pengalaman itu membahayakan, mengancam kongruensi self-nya, dan mengaburkan pengalaman itu dalam rangka mempertahankan struktur self diri berprestasi yang dimilikinya. Saya akan menambahkan materi struktur kepribadian dari Coach Rogers, yaitu dari jurnal dan artikel. Konsep diri dalam teori kepribadian Coach Rogers didefinisikan menurut Coach Rogers yaitu, sebenarnya Rogers memulai istilah diri dalam sebuah kebingungan karena ketika itu tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan diri. Dari proses psikoterapis yang ia lakukan saat menghadapi klien-kliennya, istilah diri sangat sering mereka gunakan lewat sesi-sesi dengan para kliennya. Rogers memahami bahwa keinginan mereka yang terkuat sebenarnya adalah untuk menjadi diri yang sebenarnya. Dari proses inilah, Rogers menyadari bahwa memahami diri merupakan hal yang amat penting dan efektif dalam proses manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nama saya Nita Nilamsari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori Carl Rogers. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian dinamika kepribadian. Pada dinamika kepribadian terdapat penerimaan positif. Penerimaan positif. Bayi mengembangkan konsep self dengan membedakan dan kemudian menginternalisasikan pengalaman eksternal yang memuaskan aktualisasi dirinya mengenai bawaannya. Pengalaman dinilai akan dapat memberi kepuasan atau tidak, mula-mula secara fisik, namun kemudian berkembang menjadi kepuasan emosional dan sosial. Akhirnya, konsep self itu mencakup gambaran siapa dirinya, siapa seharusnya dirinya, dan siapa kemungkinan dirinya. Kesadaran memiliki konsep diri kemudian mengembangkan penerimaan positif, kebutuhan diri agar diterima baik, dicintai, dan diakui lingkungan. Penerimaan positif dari ibu akan memuaskan bayi. Sebaliknya, tanpa penerimaan positif itu, bayi menjadi frustasi dan menarik diri. Penerimaan positif yang dibutuhkan bayi itu bukan sikap positif ibu terhadap bayi yang bertingkah laku manis seperti yang dikehendaki ibu, tetapi penerimaan positif tanpa syarat. Misalnya dicintai tanpa syarat, menerima bayi
menerima bayi dan tingkah lakunya yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki sebagai pribadi yang utuh. Perkembangan pengalaman menempatkan trigger positif timbal balik, orang merasa puas menerima trigger positif, kemudian juga merasa puas terhadap memberi trigger positif kepada orang lain. Ketika trigger positif itu terinternalisasi, orang dapat memperoleh kepuasan dari penerimaan dirinya sendiri atau penerimaan diri positif. Konsep penerimaan positif tanpa syarat dari Roger ini pada hakikatnya bertentangan dengan konsep superego dan Freud. Prinsip superego adalah konsensia atau baik buruk dan ego ideal, performasi terbaik yang menghadiahi dan menerima tingkah laku yang memenuhi syarat baik dan menghukum atau menolak tingkah laku yang buruk, sehingga disebut penerimaan positif bersyarat atau syarat kebaikan. Mendidik anak dengan pendekatan penerimaan positif bersyarat adalah mengembangkan superego yang berarti memaksa anak menginternalisasi norma orang tuanya, di mana hanya kalau anak dapat menyesuaikan diri dengan norma itu, dia akan merasa berharga. Anak terpaksa menghambat perkembangan berbagai potensi yang tidak sesuai dengan norma orang tuanya. Mereka menjadi tidak bebas dan terhambat dalam mengembangkan aktualisasi dirinya. Kemudian ada konsistensi dan saling menguasai. Menurut Roger, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajengan atau keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan konkuren saling menguasai antara persepsi self dengan pengalaman. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit aktualisasi dirinya. Kemudian ada konsistensi dan saling menguasai. Menurut Roger, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajengan atau keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan konkuren saling menguasai antara persepsi self dengan pengalaman. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit, tetapi berusaha memelihara struktur self yang dimilikinya. Individu mengembangkan sistem nilai yang pusatnya adalah memelihara sistem self-nya. Individu hanya benar menurut dirinya sendiri, bertingkah laku konsisten dengan konsep self-nya. Bahkan kalau tingkah laku itu tidak memberi keganjaran apabila ada diskrepansi antara struktur self dengan pengalaman aktual, orang akan merasa inkongruent. Misalnya orang yang memandang dirinya cerdas mengalami even diri kelihatan bodoh. Akibat dari diskrepansi dan inkongruent itu adalah yang pertama ada individu menyadari dan mengizinkan pengalaman itu masuk ke kesadaran. Keadaan tak saling menguasai atau inkongruent itu akan menimbulkan ketegangan dan kebingungan. Yang kedua, ada individu yang tidak menyadari keadaan inkongruennya. Dia rentan mengalami anxiety akibat inkongruent itu. Individu tidak mengizinkan pengalaman masuk ke kesadaran. Individu juga mengalami kecemasan masuknya diskrepansi ke kesadaran. Individu berusaha mempertahankan konsep self-nya dengan mempertahankan defenses atau mengaburkan makna asli suatu pengalaman atau distortion atau mengingkari pengalaman yang pernah masuk ke kesadaran atau denial. Dalam dunia subjektifnya, orang membedakan kenyataan dengan fiksi melalui mengancakkan ke sumber informasi adalah saling menguasai atau konkuren, atau tidak saling menguasai atau inkongruent antara self dengan organisme yang menentukan kemasakan, penyesuaian, dan kesehatan mental. Konkuren terus-menerus membutuhkan perbaikan dan perubahan nilai seseorang agar membuat orang bisa memahami orang lain dan toleran terhadap tingkah laku orang lain. Selanjutnya ada aktualisasi diri atau self-actualization. Freud memandang organisme sebagai sistem energi atau mengembangkan teori bagaimana energi psikis ditimbulkan, ditransfer dan disimpan. Roger memandang organisme terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk mengeredukasi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri. Organisme memiliki suatu kekuatan motivasi, dorongan aktualisasi diri atau self-actualization drive, dan satu tujuan hidup, menjadi aktualisasi diri. Ada banyak kebutuhan, tapi semua tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi diri. Aktualisasi, yakni kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan diri. Dua kebutuhan lain yang terpenting adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain dan penerimaan positif pada diri sendiri. Kedua kebutuhan itu dipelajari pada masa bayi ketika bayi dicintai dan dirawat dan menerima trigger positif dari orang lain. Yakni yang pertama ada pemeliharaan, kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makanan, udara, dan keamanan, serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan mempertahankan
keadaan sekarang. Pemeliharaan bersifat konservatif dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman. Orang melawan ide baru mengaburkan pengalaman yang tidak sesuai dengan self, karena takut dengan perkembangan dan perubahan akan menimbulkan bahaya yang menyakitkan. Peningkatan diri. Walaupun ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keadaan, tetapi seperti apa adanya, orang tetap ingin belajar dan berubah. Kebutuhan untuk berkembang dan untuk mencapai tujuan dinamakan kebutuhan peningkatan diri. Kebutuhan peningkatan diri diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk rasa ingin tahu, kegembiraan, eksplorasi diri, kemasakan, dan persahabatan. Kemudian yang ketiga ada penerimaan positif dari orang lain atau positive pleasure of other. Ketika kesadaran self muncul bagi bayi, mulai mengembangkan kebutuhan untuk dicintai atau diterima orang lain. Kebutuhan untuk diterima positif ada pada semua manusia dan tetap menjadi motivasi yang kuat sepanjang hayat. Orang menilai tinggi pengalaman-pengalaman yang masuk kebutuhan penerimaan positif, bahkan nilai penerimaan positif itu jauh lebih kuat dibanding kepuasan yang ada diperoleh dari pemenuhan kebutuhan organismik. Kemudian yang keempat ada penerimaan positif dari diri sendiri. Dengan berkembangnya penerimaan positif dari orang lain, anak juga mengembangkan penerimaan positif dari diri sendiri. Penerimaan diri ini merupakan akibat dari pengalaman kepuasan atau frustasi dari kebutuhan penerimaan. Penerimaan diri ini merupakan akibat dari pengalaman kepuasan atau frustasi dari kebutuhan penerimaan positif dari orang lain. Pada contoh anak dan anjing di atas, ketika anak menerima pujian dari ayahnya untuk tingkah lakunya, yang berani kalau anak itu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang tuanya, dia akan mengembangkan penerimaan diri negatif. Sebaliknya, kalau anak menerima dirinya sendiri terbebas dari sikap ayah dalam dirinya, dia akan menerima dirinya secara positif. Menurut Rogers, penerimaan diri positif mencakup perasaan kepercayaan diri dan keberhargaan diri. Aktualisasi diri berlangsung mengikuti apa yang digariskan keturunan ketika organisme itu masuk. Dia menjadi semakin berbeda dengan orang lain, semakin luas, otonom, dan tersosialisasi. Ini adalah gerak maju dalam kehidupan setiap orang, dan kekuatan ini akan dipakai terapis dalam mempengaruhi perbaikan fungsi-fungsi kliennya. Roger menganggap pendekatan analitik terhadap drive atau motif yang mengandung motif lapar, seks, rasa aman, hubungan sosial, bekerja sendiri-sendiri masing-masing sebagai penentu tingkah laku yang khas. Tidak ada untungnya, bahkan menghalangi pandangan integral terhadap tingkah laku manusia. Menurutnya, lapar adalah ekspresi spesifik dari eksistensi manusia untuk memelihara diri, dan seks berhubungan dengan eksistensi untuk berkembang. Kecenderungan aktualisasi merupakan sumber tunggal. Menurut dia, lapar adalah ekspresi spesifik dari eksistensi manusia untuk memelihara diri, dan seks berhubungan dengan eksistensi untuk berkembang. Kecenderungan aktualisasi merupakan sumber tunggal energi kehidupan manusia secara alami. Kecenderungan aktualisasi itu akan menunjukkan diri melalui rentang luas tingkah laku, yakni yang pertama, tingkah laku yang berakar pada proses fisiologik. Yang kedua, ada tingkah laku yang berkaitan dengan motivasi psikologik. Kemudian yang ketiga, ada tingkah laku yang tidak merendahkan tegangan tetapi justru meningkatkan tegangan. Jadi, menurut Roger, mengasumsikan bahwa pada dasarnya ada peluang semua tingkah laku manusia diarahkan atau bertujuan meningkatkan kompetensinya, yang berarti mengaktualisasikan dirinya. Besarnya sumbangan tingkah laku terhadap tendensi aktualisasi dapat dinilai melalui proses penilaian organisme atau organismic valuing process. Pengalaman tingkah laku yang mengatakan dan mengembangkan self dinilai positif, sebaliknya pengalaman yang menghalangi aktualisasi diri negatif. Aktualisasi diri merupakan tujuan ideal di mana tidak seorang pun mampu mencapai aktualisasi potensinya secara tuntas. Roger percaya tidak ada seorang pun yang dapat mencapai aktualisasi diri sepenuhnya sehingga tidak membutuhkan motivasi lagi. Menurutnya, akan selalu ada bakat yang harus dikembangkan, keterampilan yang harus dikuasai, dan dorongan psikologi yang dapat lebih dipuaskan secara lebih efisien. Terima kasih, sekian. Perkembangan kepribadian menurut Rogers meyakini bahwa adanya kekuatan tumbuh pada semua orang secara alami mendorong proses organisme menjadi
semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan makin mengaktualisasikan diri. Yang pertama, pribadi yang berfungsi utuh, yaitu menurut Rogers, tujuan hidup adalah untuk mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya atau good life. Kembangan yang optimal merupakan lebih ke sebuah proses, bukan sebuah keadaan yang statis. Menurutnya, kehidupan yang baik adalah saat seseorang mempunyai tujuan untuk memenuhi semua potensi yang ia miliki sepenuhnya secara terus-menerus. Kemudian ada beberapa karakteristik dari orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya keterbukaan terhadap pengalaman, tidak menutup diri, dan tidak memiliki sebuah mekanisme diri yang mencegahnya dari pengalaman apapun yang mengancam dirinya. Yang kedua, kecenderungan terhadap hidup yang eksistensial. Seseorang yang seperti ini akan menerima setiap momen yang ia alami sepenuhnya, bukan membelokkan, menginterpretasikan, atau memutarbalikkan momen tersebut agar sesuai dengan gambaran dirinya. Maksudnya di sini adalah bahwa diri dan kepribadian itu muncul sebagai hasil belajar dari pengalaman yang sebenarnya. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan diri organisme adalah bahwa pada tahap ini seseorang akan mempercayai pada penilaian mereka sendiri, mempercayai keputusan yang mereka ambil dan tindakan yang mereka pilih saat menghadapi suatu masalah, sehingga ia tidak hanya mendasarkan perilakunya pada norma-norma atau standar sosial yang ada, namun justru akan terbuka pada pengalamannya dan menemukan sisi benar atau salah dari dalam dirinya. Yang keempat, ia percaya bahwa ia mempunyai peranan dalam menentukan perilakunya dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Semakin seseorang sehat dalam psikologisnya, semakin ia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Yang kelima, kreativitas adalah seseorang yang kreatif bertindak dengan bebas dan menciptakan hidup, ide, dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensialnya secara kreatif dan dengan cara yang memuaskan. Menurut Rogers, dengan keterbukaannya yang peka terhadap dunia, kepercayaannya terhadap kemampuannya sendiri untuk menciptakan hubungan yang baru dengan lingkungannya, ia akan menjadi orang yang akan menghasilkan produk dan kehidupan yang kreatif. Yang keenam, konstruktif dan terpercaya. Menurut Rogers, sifat dasar manusia saat ia berfungsi dengan bebas adalah konstruktif dan terpercaya. Saat seseorang terbebas dari pembelaan terhadap dirinya, sehingga ia dapat terbuka terhadap berbagai kebutuhannya serta berbagai tuntutan
dan lingkungan sosial. Reaksinya akan diyakini positif, berkembang dan konstruktif. Ia akan mampu menyeimbangkan segala kebutuhan dirinya, bahkan jika memang ada kebutuhan agresif, ia dapat menempatkannya secara realistis dan tidak berlebihan. Yang ketujuh, kehidupan yang kaya warna adalah Rogers menggambarkan kehidupan seseorang yang berfungsi sepenuhnya sebagai kehidupan yang kaya warna dan menarik, serta menyarankan bisa mengalami suka dan duka, jatuh cinta dan patah hati, kekuatan ataupun keberanian. Kesimpulan dari nomor 1 sampai 7 yaitu menurut Rogers, berdasarkan pengalaman klinisnya, Rogers sampai pada kesimpulan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat sebuah inti secara esensial, memiliki tujuan, bergerak maju, konstruktif, realistis, dan dapat diandalkan. Dia lebih melihat manusia sebagai kekuatan energi aktif yang berorientasi pada tujuan-tujuan masa depan bagi dirinya daripada memandang manusia sebagai makhluk ciptaan yang dipaksa oleh kekuatan yang ada di luar dirinya. Rogers beranggapan bahwa kekuatan-kekuatan yang memimpin perilaku manusia ada di dalam diri manusia itu sendiri, dan apabila kondisi-kondisi sosial itu tidak mengubah kekuatan-kekuatan tersebut, akan mengarahkan manusia menuju perkembangan yang positif. Rogers juga percaya bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya apabila dibebaskan, menyebabkan manusia untuk kemampuan dirinya. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa Rogers memiliki penghargaan profan dalam memandang manusia.